Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Mulyana Supriyadi dengan NIM 185040016 dari jurusan dan prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas final Teknik Kendali Digital, di mana saya akan menjelaskan materi-materi yang dibahas selama perkuliahan Teknik Kendali Digital ini. Selama perkuliahan daring, kelas selalu diakses pada laman LMS Syam-OK, di mana ada 14 kali pertemuan, dibagi dari pengantar perkuliahan, materi perkuliahan, meet, dan final ini sendiri. Baik, langsung saja kita pada slide berikutnya, yaitu pertemuan 1, pengantar perkuliahan. Perkuliahan ini diampu oleh dosen Ibu Sutarsi Sueb, STMPD, dan Bapak Ganggang Canggiarnanto, SPD MPD, di mana deskripsi mata kuliah Teknik Kendali Digital ini adalah mata kuliah konsentrasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai pengantar sistem kendali digital, model-model sistem fisik, rumus dasar fungsi alih, transformasi Laplace, root locus, transformasi set, kestabilan sistem, konversi analog digital, pengendali proses, PLC, dan diagram Nyquist. Kemudian pada pertemuan kedua membahas mengenai pengantar sistem kendali. Nah, pengertian sistem kendali. Sistem kendali adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses pada sistem agar output atau keluaran sistem yang dihasilkan dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan. Dalam hal ini, output yang dikendalikan adalah kestabilannya, ketelitiannya, dan kedinamisannya. Untuk pengaplikasiannya ada banyak seperti pada lift, AC, kendaraan, robot industri, IoT, dan AI. Nah, dapat dilihat pada slide. Di sini merupakan gambar dasar sistem kendali yang terdiri dari input, di mana adalah nilai yang diinginkan dari sebuah proses, kemudian masuk pada controller, dan kemudian masuk pada proses atau disebut juga plan, kemudian akan menghasilkan keluaran nilai sebenarnya hasil dari sebuah proses. Adapun contoh dalam pengaplikasian sistem kendali ini adalah pada tandon air. Pada gambar di sebelah kiri dapat dilihat di sini terdapat saklar otomatis yang akan on jika air dalam tandon air ini kosong. Jika air dalam tandon air ini full, maka otomatis saklar akan off dan air tidak akan mengalir mengisi pada tandon air. Kemudian pada gambar di sebelahnya, di sini ada dua pelampung yang menggantung yang menjadi parameter dari saklar. Jika pelampungnya menggantung, artinya air dalam tandon air ini sedikit, sehingga saklar akan terhubung atau on. Jika pelampung mulai terangkat ke atas, yang artinya air dalam tandon air ini sudah terisi banyak, maka otomatis saklar akan terputus dan air tidak akan mengalir untuk mengisi pada tandon air. Nah, adapun model sistem kendali pada tandon air di sini terdiri atas sekelompok komponen-komponen yang saling bekerja sama satu sama lainnya secara berurutan untuk mengendalikan suatu proses atau plan agar output sistem sesuai dengan yang dikehendaki. Di sini bentuk dari sistem kendali tandon air berbentuk loop tertutup, di mana nilai input atau tinggi air yang diinginkan masuk ke controller, yaitu saklar otomatis, kemudian masuk ke aktuator, penggeraknya itu motor listrik, kemudian ada plan yang sebagai proses yaitu tandon air. Kemudian di sini ada feedback yang merupakan sensor yaitu pelampung yang akan dihitung nilai errornya sehingga menghasilkan nilai keluaran atau nilai output tinggi air yang sebenarnya. Nah, adapun model loop tertutup pada sistem kendali tandon air ini yaitu sinyal keluaran sistem ini diumpan balikkan ke controller untuk diperbandingkan dengan sinyal masukan.
Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan hasil selisih dari sinyal masukan dan sinyal umpan balik diumpankan ke controller untuk mereduksi kesalahan sehingga keluaran sistem mendeteksi sinyal masukan yang dikehendaki. Kemudian, adapun pada sistem kendali dikenal dengan sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup. Open loop system yaitu di mana nilai keluaran tidak memengaruhi kontrol. Jadi, keluaran sistem sepenuhnya ditentukan oleh pengaturan awal. Yang menjadi kelebihan dari open loop system ini adalah easy to design dan pemeliharaan yang mudah. Adapun kekurangannya itu tidak akurat dan tidak kuat. Kemudian, closed loop system adalah sistem yang memiliki feedback. Salah satu contoh feedback yang kita ketahui yaitu sensor. Kelebihan dari sistem ini adalah lebih akurat, lebih kuat, dan dilengkapi dengan sensor. Namun, kekurangannya adalah lebih rumit dan pemeliharaan yang sulit. Nah, kemudian pada pertemuan ketiga membahas mengenai model-model sistem kendali. Pemodelan sistem kendali dilakukan untuk memudahkan dalam mengetahui sifat sistem yang dapat memudahkan dalam perancangan dan analisis suatu sistem kendali. Model sistem kendali dituliskan dalam model matematis. Sederhananya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan, atau dapat diartikan sebagai hubungan matematik yang menghubungkan keluaran sistem ke masukannya. Contoh implementasi sederhananya pada sistem fisik yaitu hukum Ohm atau lebih tepat dikatakan sebagai model Ohm yang diterapkan pada fenomena resistansi elektrik. Model ini dirumuskan sebagai VT sama dengan IT kali R. Pada persamaan ini, VT adalah tegangan dalam volt, IT adalah arus dalam besaran ampere, dan R adalah resistansi dalam besaran ohm. Jika resistansi dihubungkan dengan tegangan yang diketahui, tegangan akan menjadi sistem dan arus adalah keluaran sistem atau tanggapan. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 4, membahas mengenai fungsi alih. Fungsi alih atau transfer function adalah fungsi yang menjelaskan hubungan antara keluaran dan masukan suatu sistem. Fungsi alih dari persamaan diferensial dapat diperoleh dengan bantuan transformasi Laplace, atau dapat juga dituliskan fungsi alih sama dengan GS sama dengan GS per XS. Istilah gain digunakan untuk menunjukkan relasi antara masukan dan keluaran sebuah sistem, di mana gain G sama dengan keluaran atau masukan. Bila masukan dan keluaran sistem yang dinyatakan dalam bentuk fungsi S, maka fungsi alih atau transfer function GS didefinisikan sebagai keluaran GS per masukan XS. Ketika semua kondisi mula sebelum masukan dikenakan adalah sama dengan 0. Selanjutnya, berikut blok diagram fungsi alih dengan XS sebagai masukan, GS sebagai keluaran, dan fungsi alih GS sebagai operator di dalam kotak yang mengonversikan masukan menjadi keluaran. Blok akan merepresentasikan perkalian masukan. Jadi, dengan menggunakan transformasi Laplace, masukan dan keluaran, maka fungsi alih dapat digunakan sebagai sebuah faktor pengalih sederhana. Kita lanjut. Kemudian pada pertemuan kelima membahas mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan. Dalam matematika, jenis transformasi ini merupakan suatu konsep yang penting sebagai bagian dari analisis fungsional yang dapat membantu dalam melakukan analisis sistem invarian waktu linear, seperti rangkaian elektronik, osilator harmonik, device optik, dan sistem-sistem mekanik. Metode transformasi Laplace adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah nilai awal pada persamaan diferensial linear koefisien konstan dengan cara mengubah variabel menjadi variabel yang berbentuk persamaan aljabar dengan menggunakan tabel yang memuat transformasi Laplace. Berikut tabel transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini digunakan untuk mengubah fungsi T yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan S. Kemudian pada pertemuan ke-6 membahas mengenai root locus. Nah, apa root locus itu? Root locus adalah sebuah metode sederhana
untuk mencari akar-akar karakteristik atau tempat kedudukan akar dengan cara menggambarkan akar-akar persamaan karakteristik untuk semua nilai dari suatu parameter sistem. Akar-akar untuk suatu nilai tertentu dari parameter ini selanjutnya digambarkan pada grafik yang bersangkutan, yang dengan gambar ini seseorang perancang ataupun analis sistem kontrol dapat melihat di mana dan bagaimana kutub loop tertutup sistem bergerak pada bidang S, sehingga variasi penguatan pun dapat diketahui. Pada sistem kendali, sistem akan dikatakan stabil jika letak akarnya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Hal ini dikarenakan pada akar-akar ini merupakan akar-akar dari persamaan diferensial. Kemudian bisa dilihat pada slide merupakan contoh-contoh kedudukan akar, baik itu jika diberi umpan balik positif maupun negatif. Kemungkinannya adalah sebagai berikut. Banyak sekali kemungkinannya, tergantung persamaan karakteristiknya. Kemudian, pada pertemuan 7 membahas mengenai transformasi Z. Transformasi Z adalah salah satu metode matematis yang biasa digunakan untuk analisis dan sintesis dari sistem kendali diskrit. Peranan transformasi Z dalam sistem diskrit sama seperti transformasi Laplace dalam sistem kontinu. Jadi, jika transformasi Laplace pada materi sebelumnya itu digunakan dalam sistem kontinu, nah untuk transformasi Z ini digunakan pada sistem diskrit atau digital. Dengan metode transformasi Z, solusi persamaan beda linear menjadi persamaan aljabar biasa. Jadi, seperti transformasi Laplace yang mengubah persamaan diferensial linear yang tidak berubah dalam waktu ke dalam persamaan aljabar dalam S. Transformasi Z mengubah persamaan beda linear yang tidak berubah dengan waktu ke dalam persamaan aljabar dalam Z. Nah, berikut tabel transformasi Z yang dapat memudahkan dalam perhitungan transformasi Z. Lanjut pada pertemuan ke-9 membahas mengenai kestabilan sistem. Nah, ada beberapa parameter penting dalam mendesain sistem kendali, di mana yaitu transient response, kestabilan sistem, dan steady state error atau tingkat error suatu sistem. Nah, pada pertemuan ini membahas mengenai kestabilan sistem. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui atau mencari kestabilan suatu sistem, yaitu diantaranya root heuristic, root locus, Bode diagram, Nyquist, dan state space. Dan tiap metode tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, salah satu metode yang akan saya bahas secara singkat adalah metode root heuristic. Metode ini dipakai ketika kita ingin mengetahui secara cepat apakah suatu sistem ini stabil atau tidak, tanpa harus mengetahui respons sistem dan parameter lainnya. Nah, adapun dapat dilihat pada slide merupakan contoh kasus, di mana sebelumnya sudah disederhanakan dalam bentuk sistem open loop. Kemudian kita masukkan dalam tabel root, di mana kita mengambil order yang paling tinggi yaitu S pangkat 3. Kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam tabel dan dihitung minus determinannya untuk mengetahui nilai-nilai yang akan dimasukkan di sini. Kemudian terdapat 2 kali perubahan tanda, yaitu dari positif ke negatif dan negatif ke positif, yang menyatakan sistem ini tidak stabil. Gunanya apa diketahui perubahan tanda ini? Dengan mengetahui 2 perubahan tanda ini, maka kita mengetahui ada 2 pol yang berada pada RHP atau sebelah kanan sumbu marginal. Pada metode root locus yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika terdapat pol yang berada pada sebelah kanan sumbu marginal, maka sistem tersebut tidak stabil. Jika jumlah pol sama dengan 0, maka sistem tersebut baru dikatakan stabil. Kemudian lanjut pada pertemuan 10 yang membahas mengenai materi konversi ADC dan DAC. Konverter adalah alat bantu digital yang paling penting untuk teknologi kontrol proses, adalah yang menerjemahkan informasi digital ke bentuk analog dan juga sebaliknya. ADC atau analog to digital converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Adapun DAC atau Digital to Analog Conversion adalah perangkat atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu isyarat digital
digital atau kode-kode binar menjadi isyarat analog atau tegangan analog sesuai harga dari isyarat digital tersebut. DAC dapat dibangun menggunakan penguat penjumlah inverting dari sebuah operational amplifier atau op-amp yang diberikan sinyal input berupa data digital 0 dan 1. Nah, pada pertemuan sebelumnya, di sini kita ditugaskan untuk mensimulasikan atau membuat rangkaian ADC dan DAC pada software aplikasi Proteus dan dapat dijalankan dengan lancar. Adapun video penjelasannya dapat diakses pada YouTube kami. Kemudian di sini ada contoh pengaplikasian dari konversi ADC dan DAC, yaitu implementasinya pada telepon. Bisa dilihat pada gambar adalah contoh pengaplikasian konversi ADC dan DAC pada telepon. Prinsip kerjanya yaitu suara pemanggil masuk ke dalam mikrofon, kemudian jadi sinyal analog. Lalu oleh sistem ADC diubah menjadi bilangan binar atau sinyal digital. Jadi dalam perangkat lunak itu komputer bisa menerima sinyal hanya dalam bentuk sinyal digital. Lalu suara digital kemudian diekstraksi menjadi aliran data digital, lalu DAC mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik analog dan menggerakkan penguat audio yang kemudian menggerakkan loudspeaker yang akhirnya menghasilkan suara. Jadi, DAC mengubah pulsa listrik menjadi suara yang bisa didengar oleh pendengar. Kemudian pada pertemuan 11 yaitu membahas mengenai pengendali proses. Pengendali proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritma untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Pengendalian proses banyak sekali digunakan pada industri dan menjaga konsistensi produk produksi massal seperti proses pada penggilingan minyak, pembuatan kertas, bahan kimia, pembangkit listrik, dan lainnya. Pengendalian proses mengutamakan otomasi sehingga banyak diperlukan sedikit personel untuk mengoperasikan proses yang kompleks. Adapun salah satu contohnya itu kontrol PID, merupakan kontrol yang akan bereaksi terhadap error yang telah diberikan oleh sensor, sehingga dapat memberikan nilai perbaikan feedback kepada nilai output. Contoh pengaplikasiannya dapat dilihat pada slide, adalah sebuah evaporator atau dapat dikatakan sebagai tangki yang di dalamnya terdapat steam atau uap air untuk proses. Kemudian terdapat sebuah pressure transmitter atau PT yang merupakan sensor yang akan memberikan nilai tekanan atau nilai pressure secara aktual dan mengirimkannya ke PLC atau controller. PLC akan membandingkan nilai pressure dengan pressure ideal atau nilai tekanan dengan tekanan ideal yang sudah ditetapkan oleh kita. Lalu PLC akan memberikan feedback kepada control valve. Kemudian pada pertemuan 12 membahas mengenai PLC atau Programmable Logic Control. Programmable Logic Control atau PLC adalah perangkat untuk melaksanakan fungsi kendali dan juga monitor yang dapat diprogram. Programmable Logic Control atau PLC pada dasarnya adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin. Proses yang dikontrol dapat berupa regulasi variabel secara kontinu seperti pada sistem servo atau hanya melibatkan kontrol dua keadaan on-off saja, tetapi dilakukan berulang-ulang seperti pada mesin penggurdian, sistem konveyor, dan sebagainya. Penggambarannya sederhana itu terdapat pada slide, yaitu terdiri dari input, PLC, output, dan proses atau mesin. Nah, untuk implementasinya pada mesin-mesin otomatis industri dapat kita simulasikan pada aplikasi berikut. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini sudah saya gambar untuk pemrogramannya. Dalam aplikasi PLC sendiri dikenal dengan ada bahasa pemrograman ladder diagram atau sering disebut juga dengan ladder logic. Di sini sudah saya gambar, tinggal kita jalankan. Kita convert terlebih dahulu, kemudian klik online dan write to PLC. Nah, sekarang kita dapat memulai simulasinya.
Di sini saya mengatur X24 sebagai saklarnya, di mana akan menjalankan konveyor dan otomatis robot lengan akan mengangkat sebuah e-box, dan jika terdeteksi dengan sensor infrared akan menggerakkan pusher untuk mendorong barang dan akan memasukkannya ke penampungan, dan pegawainya akan mengangkat barang tersebut. Bisa diulang. Nah, di sinilah proses PLC itu berjalan yang akan membaca program yang kita masukkan, yaitu ladder diagram yang kita susun sebelumnya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini pada pertemuan 13 membahas mengenai diagram Nyquist, dan di pertemuan 13 ini merupakan pembahasan terakhir dari materi yang akan saya presentasikan. Diagram Nyquist merupakan garis yang menghubungkan deretan titik-titik yang diplotkan pada sebuah grafik polar, di mana setiap titiknya merepresentasikan magnitudo dan fasa dari respon frekuensi loop terbuka yang sesuai dengan suatu nilai frekuensi tertentu. Untuk menggambarkan diagram Nyquist dari fungsi Ali loop terbuka sistem, maka perlu ditentukan magnitudo dan fasa sistem sebagai fungsi frekuensi. Pada gambar di slide terdiri dari dua gambar plot Nyquist. Dikatakan tidak stabil jika loopnya terbuka, seperti pada gambar sebelah kiri, dan dikatakan stabil jika berbentuk loop tertutup. Nah, seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, kita sudah ada pada penghujung slide. Thanks. Itulah tadi presentasi singkat mengenai materi-materi yang dibahas pada perkuliahan teknik kendali digital yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga ada manfaat yang dapat diperoleh bagi yang menonton dan bagi yang memaparkannya. Baik, kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.